Pagi Pak Hulu, Pagi. terima kasih sudah hadir nih. Saya mau izin untuk melihat pembelajaran Pak Hulu hari ini yang sudah kita sampaikan kemarin ya Pak ya. Oke, ini apa nih Pak tujuan pembelajaran hari ini mau ngapain? Tujuan pembelajaran itu anak-anak siswa memahami penerapan dari bukti-bukti Pancasila di lingkungan sekolah. Dan juga di kegiatan kedua itu anak-anak memahami kronologi peristiwa G30 SPKI. Oh, pas banget ya. Hari ini kan pas tanggal 30 Iya, September pas ya. banget dari September. Peristiwa sejarah. Yang mau diangkat apa tuh Pak dari 30 SPKI ini? Pertama latar belakang terjadinya, latar belakang terjadinya G30 SPKI sama kronologi dari peristiwa di satu dini hari itu sampai evakuasi anak pahlawan, revolusi sampai di situ. Terus untuk yang memahami penerapan Bukti Pancasila tadi, area mana yang Bapak ingin capai untuk anak-anak? Anak-anak cukup memahami ini sih, memahami nanti penerapannya itu ya seiring mereka aktivitas di sekolah seperti itu. Jadi memahami dulu, nanti perlahan mereka setelah memahami akan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi bisa dikatakan kayak learning by doing juga. Ya, Oh, oke. Jadi anak-anak tahu ya penerapan Pancasila Sila 1 itu apa gitu ya. Jadi apa yang mereka sudah lakukan dimanai maksudnya gitu ya. Iya, betul. Pertama di lingkungan sekolah. Di lingkungan Iya. sekolah. Oke. Jadi contohnya apa ya istilahnya sesuai dengan kehidupan sehari-hari, Iya. kontekstual ya. Relax, baik. Nah, untuk yang tadi Bapak sampaikan nih, untuk bagaimana anak ini yang cukup memahami, menerapkan di aktivitas di sekolah, strategi apa yang Pak Hulu siapkan buat anak-anak? Ya ada LKS, yang saya siapkan LKS ini ada saya berikan penugasan. Jadi penugas saya itu di tiap bukti-bukti Pancasila itu diberikan contoh penerapannya. Tuh. Di sila 1 itu ada sekitar 7 butir dan anak-anak memberikan contoh di tiap butir-butir di lingkungan sekolah. Jadi mereka akan mencari, akan menganalisa kira-kira di butir ini apa sih penerapannya, apa sih penerapan di sekolahnya, apa sih yang akan bisa dilakukan. Kan kalau kita mengajar tentunya ada anak yang seperti Pak paham maksudnya Pak Hulu dengan tadi ini termasuk butir ini termasuk Pancasila Sila berapa gitu ya. Nah, apa strategi Pak Hulu ketika ada anak yang memang dia kurang paham masuknya ke butir berapa ya di Pancasila? Itu gimana tuh Pak strateginya? Ya, strategi saya itu alhamdulillah di kelas kita tadi ya Bu, banyak anak-anak yang belum paham itu langsung Pak saya mau tanya. Itu saya samperin anak tersebut, saya dengerin baru saya penjelasan lagi. Penjelasan itu pendekatan pribadi, person to person seperti itu. Jadi jika ada yang kurang paham, saya silakan bertanya. Saya jelaskan itu secara person to person. Oke, jadinya intinya didampingin gitu Iya, didampingin. ya. Oke, Pak Hulu, ini kan tadi saya akan melihat nih ya. Jadi tadi udah disiapkan strategi yang baik. Nah, indikator pencapaiannya apa Pak? Ketika anak-anak ini dikatakan sudah cukup memahami dan sudah menerapkan Pancasila di aktivitas sehari-hari, apa indikator yang digariskan oleh Pak Hulu? Untuk indikator itu anak-anak selesai mengerjakan lembaga kerja siswanya. Kan seperti yang si awal bilang kan, jadi anak-anak cukup memahami pengaplikasiannya itu seiring dengan mereka aktivitas di sekolah. Jadi indikator pencapaiannya itu anak-anak mengerjakan UKS dengan nilai yang sudah ditentukan.
artinya ketika anak itu sudah mengerjakan LKS, anak ini sudah dikatakan dia memahami. Ya, betul. Walaupun jawabannya Bapak analisis dulu nggak? Ya, saya koreksi dulu, saya analisis, saya berikan soal timbal baliknya, dan di pertemuan selanjutnya akan dibahas lagi. Ini loh yang lebih tepat, ini yang lebih tepat. Karena kan ada di sila kedua, sila ketiga itu kan mirip-mirip ya, tentang rasa manusia dan ras. Ras itu kan bisa masuk kedua juga sama ketiga. Ras kalau udah berlebihan bisa masuk ke perpecahan. Jadi nanti akan ada arahan juga dari saya untuk penjelasan dari apa yang anak-anak telah kerjakan. Artinya Anda paham ya yang diinginkan, targetnya apa, kemudian melakukan apa, itu ditesnya melalui LKPD. Iya. Oke, baik Pak Iksan, terima kasih banyak. Nggak sabar saya menunggu belajarnya Mas Iksan. Terima kasih. Iya, Ibu. Butir-butir aja sih. Kalau kemarin itu masih ingat gak? Di Zoom saya ngejelasin apa tentang butir-butir Pancasila? Pancasila. Bahasanya yang kayak sila itu apa, butir itu apa? Masih ingat gak? Gampangnya. Saya ingetin lagi ya, Pak. Saya berikan contohnya kemarin ya. Kan Pancasila itu sebagai pedoman hidup ya. Pancasila itu Al-Qur'annya di dalam Indonesia dalam pedoman bernegara. Pancasila itu Al-Qur'annya. Sila itu surat-suratnya. Sila itu seperti surat-suratnya. Dan butir-butir Pancasila itu seperti ayat-ayatnya. Jadi di sini kita akan mau cari tahu apa sih yang harus kita lakuin dalam sila-sila Pancasila. Apa sih yang harus kita lakuin? Ternyata Pancasila itu nggak serumit yang kalian kira. Ternyata Pancasila itu sederhana banget. Contohnya apa? Mas, siapa yang baru namanya? Siapa namanya? Siapa? Wagner. Ternyata Pancasila itu sederhana loh. Contohnya apa? Sambil berteman dengan akar tanpa melihat. Sebil berteman dengan akar tanpa melihat. Perbedaan apa? Warna kulit. Itu. Gender juga termasuk. Jadi ternyata Pancasila itu ternyata ada di keseharian kita loh. Terus mungkin ya yang sedikit menarik nih. Ternyata Pancasila itu mengatur kita tentang kira-kira kalau kita pipis sembarangan diatur sama Pancasila. Diatur sama Pancasila dari mana? Dari mana? Dari mana itu? Ada disiplin. Ada disiplin, terus lagi? Etika. Etika, terus yang itu apa lagi? Apa lagi? Norma. Tahu norma apa norma? Udah belajar kan dari sini norma? Udah belajar kan dari sini norma? Udah belajar kan? Oke. Saya mau kasih pertanyaan yang nanti dijawabnya tahun depan. Ayo. Saya mau kasih pertanyaan yang nanti jawabannya tahun depan. Iya, Mas Apa. Nanti kita akan breakdown lebih jelas tentang norma dan bener nggak sih Pancasila itu mengatur kita pipis? Nanti jawaban di tahun depan. Oke? Oke. Nah, sekarang saya mau buat kelompok 5 kelompok. Ini berapa orang anaknya? 25. Siapa yang masuk? Oh, Big Boss. Iya, dia izin Pak, dia belum selesai ngomong. Kalau dia Siapa? Pino. Kalau dia bisa iya, kalau Pino izin ngomong. Oke. Ya udah, buat 5 kelompok.
terserah kalian mau siapa aja. Saya kasih waktu 2 menit, langsung duduk per kelompok. Oke? Aku ikutin. Aku juga mau. Ayo gerak. Cari kelompoknya. Ada yang 6, ada yang 7 kelompoknya. Ini berapa? 5, oke udah. Kamu? Berapa? Ini? Oh udah beda, ini beda. Ayo kamu sini, oh. Dia kamu sini. Ini 3, 6, pas. Ya, kamu sini ya. Ayo. Berapa? 1, 2, 3, 4. Baru 4, satu lagi. Mau kerjakan ini coba. Ini baru 4 kali. Oke, gak apa-apa, ayo gak apa-apa. 4 kelompok gak apa-apa. Ya, hari ini nanti kita akan belajar tentang butir-butir Pancasila. Nanti di akhir pembelajarannya saya akan kasih tugas untuk kalian cari penerapan yang sesuai dengan butir-butir Pancasila. Nanti harusnya 5 kelompok. Ya, bisa. Harusnya 5 kelompok. Tapi karena ini cuma 4 kelompok besar, saya mau minta tolong buat cowok-cowok yang tangguh di belakang nih. Kamu nanti nyarinya 2 sila ya. Bisa kan? Siap, bisa kan? Insya Allah. Nanti dia nggak masuk sudah sama di sini 30 kalian. Ya. Iya ampun, ambil kursi doang. Ayo, udah buka semuanya? Udah buka semuanya? Gani. Udah buka materinya? Oke. Udah semua? Lama-lama tangannya sampai sini nih. Yang dimasuk, yang belum. Udah? Oke. Fokus.
saatnya jam keempat lingkungan. It's time to begin the fourth round. UTS-PKR itu disulit dari jenjang-jenjang lain karena nanti akan ketemu materi-materi yang lebih berat, dan di bab ini kalian akan menemukan hal-hal yang berkaitan atau yang akan melatih kemampuan otak kalian dalam menghafal. Jadi fokus, jangan banyak bicara-bicara yang gak penting. Ketika saya bilang bicara-bicara, ketika saya bilang diam. Oke, saya akan lanjut bahas ke butir-butir Pancasila. Nanti di tiap silanya akan saya jelaskan dua poinnya aja. Sisanya nanti tugas buat kalian mencari. Dan nanti kira-kira kalian ada yang sadar gak? Ada peristiwa penting apa yang terjadi di hari ini? G30 SPKI. Good. Siapa bang namanya? Pati. Ada yang tahu G30 SPKI? Kegiatan pembunuhan di Jenderal. Anak Jenderal. Kenapa? Apa? Penculikan di Jenderal. Ya, penjelasan itu jenderal. Nanti kita akan bahas di akhir. Nanti akan saya sedikit dongeng. Jadi untuk materi ini akan kita coba sedikit saya serahkan kalian untuk mengeksplor materinya nanti lewat teman kerja. Oke, yang pertama masuk ke butir-butir Pancasila sila pertama. Ini pas di Zoom udah saya jelasin. Ical, tolong membaca Ical sampai di poin butir sila pertama. Nggak kelihatan ya? Dari yang paling pertama. Yang bahasa Indonesia? Yang bahasa Indonesia. Iya. Yang poin pertama. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kira-kira kan nih contohnya apa? Contoh penerapannya dari poin pertama. Percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Kira-kira benar nggak yang lain? Poin pertama penerapannya percaya pada Tuhan. Bener nggak? Iya. Nah, oke. Coba yang kedua, Omar. Coba Omar. Yang baca yang nomor 2 Omar. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya hilang. Sesuai dengan agama di kepercayaan masing-masing. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, toleran. Oke, cukup. Omar, poin kedua kira-kira apa contoh penerapannya? Penerapannya sholat. Sholat. 3 orang. Tang dihitung yang mana yang beruntung. Enggak. Kita temenan sama temen yang beda agama, tapi kita harus toleransi Pak pas menghadapi itu. Oke. Di poin pertama, saya mengambil 2 contoh nilai-nilainya, yaitu believing God dan toleran. Jadi untuk seusia kita, di mana Pancasila itu harus diterapkan dalam sehari-hari, itu yang pertama, sederhananya di sekolah kita itu, kalian harus sholat duha tanpa disuruh. Itu udah basic banget bagi manusia Pancasila, manusia Indonesia, untuk kita tuh harus ada keyakinan kepada Tuhan kita melalui ajaran agamanya. Yang kedua, toleransi. Ada yang tahu arti toleransi? Pak, Saling agama yang ya, saling menghargai antar perbedaan. Contohnya apa sih? Ada yang tahu contohnya? perbedaan agama. Ya, contohnya dalam rumah sehari-hari. Tidak. Yang sedang beribadah. Ya, menghargai teman yang sedang beribadah. Oke. Ini hal yang sederhana di sila pertama yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, setiap sholat kalian harus sadar dari diri sendiri. Nggak perlu tuh budak kalian tuh kelas. Ayo sholat, nggak perlu lagi. Sama toleransi. Jangan kayak kamu tahu kan kayak bicara, ayo login. Tahu nggak? Tahu. Ayo login. Itu sebenarnya bicara dengan kecil,
yang nilai toleransinya itu nggak ada sebenarnya. Misalkan, anggap aja saya, bang, anggap aja saya agamannya Kristen. Terus si Omar kan banyak kayak Arab ya, udah pasti banget dia orang. Nah, kayak gitu fenomena itu sebenarnya bercanda kecil yang miskonsepsi. Menurut kalian itu bercanda biasa, tapi sebenarnya itu enggak. Itu kayak ayo login, ayo syahadat asyhadu, terus dibisikin kuping temennya yang Islam. Itu toleransi nggak kira-kira? Karena mau dulu. Walaupun itu konteksnya bercanda, tapi kalian harus pelan-pelan menghilangkan hal seperti itu. Bagi kalian bercanda tapi nggak tahu bagi orang lain. Sama. Oke, Pak Iksan, luar biasa banget. Tadi menyaksikan anak-anak antusias banget di kelas 7C ya, belajar PPKN-nya. Tadi anak-anak, saya merasa bahwa anak-anak tuh get along dalam pelajaran Bapak. Banyak nih catatan-catatan saya yang keren. Nah, tapi saya pengen tahu dulu nih dari Pak Huluk ya, refleksi apa yang Bapak lakukan, apa yang dirasain deh. Bapak gimana tadi ngerasain apa setelah belajar? Yang pertama lega Bu ya. Oke. Supervisi hari pertama udah selesai, udah beres lah. Gimana kemudian untuk mengajar ya. Tadi kan ini sih Bu, dalam manajemen waktu kan di awal itu kan saya jelasin di tiap butir itu kan akan saya jelaskan 3 butir ya contoh penerapannya, tapi nyatanya pas saya belajar itu cuma satu butir di tiap silanya. Sila 1 cuma saya kasih 1 butir penerapannya, contoh penerapannya, sila kedua gitu. Iya karena emang waktunya mepet ya, jadi apa yang saya harusnya 3 cuma 1. Kemudian tadi di kegiatan yang mendongeng itu di TMS PKI harusnya di 20 menit terakhir itu saya mendongeng, tapi nyatanya 5 menit baru pembukaan aja udah habis waktunya. Jadi kurang maksimal ya Pak ya? Iya, benar sih. Nah terus setelah tahu nih kan time manajemennya kurang pas lah menurut aku. Kedepannya apa yang kira-kira Bapak bisa lakukan lagi untuk mengatasi hal ini? Ya, mungkin untuk kedepannya kalau menurut saya pribadi susah sih Bu jika mata pelajaran PKN itu waktu yang 2 kali 40 menit itu selesai dalam 1 kali waktu. Karena kan Pancasila itu kan di bab ini penerapan Pancasila itu betul-betul materi yang sangat dekat dengan anak-anak ya. Jadi pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari anak-anak seperti itu, dan ya nggak mungkin dari tiap pertanyaan itu nggak dijawab seperti itu. Ya paling untuk kalau strateginya ya pinter-pinter ngeliat jam aja sih. Kira-kira gua udah 5 menit ini ya. Oh lihat jam ya. Itu sih. Jadi lebih sering pinter-pinter lihat waktu gitu. Iya, lihat waktu. Oke. Tapi itu jadi kelihatan kayak keburu-buru nggak sih Pak? Enggak ya? Jadi justru termanage waktunya. Iya, berbeda. Nah, kira-kira apa kesulitannya gitu loh Pak Huluk di dalam mengajar PKN ini buat anak-anak? Untuk kesulitannya itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang out of the box ya dari anak-anak. Contohnya itu banyak ketika saya menjelaskan tentang keadilan sosial, mereka menanya, Pak, berarti ada sosialisme dong Pak di Pancasila. Terus Pak, kan ada kapitalisme, kan itu kayaknya di sila keempat ya Pak yang tentang kebebasan berpendapat, seperti itu. Ada pertanyaan out of the box dari anak seperti itu, dan 2 hal itu kan merupakan hal yang tinggal dari Pancasila ya. Jadi kalau tidak dijelaskan itu bakal jadi miskonsepsi seperti itu. Jadi banyak waktu-waktu yang bukan terbuang, dihabiskan untuk menjawab pertanyaan anak yang memang materinya tapi tidak dalam konteks yang sesuai. Konteksnya bukan lagi ngomongin itu. Iya, jadi keluar dari konteks anak. Tapi akhirnya nge-relate juga nih pikiran Iya, anak-anak gitu. kita. Mungkin bisa
taruh dulu kali ya. Iya. Jadi PR gitu ya Pak ya. Mungkin sih ya kayak rekening bank pertanyaan. Iya, iya, iya. Jadi dijadikan rekening bank pertanyaan ya. Oke. Nah, dari catatan saya yang tadi saya sampaikan melihat Huluk di dalam mengajar, Huluk sudah sangat baik, get alongnya dengan anak-anak sangat baik, terus penyampaiannya jelas, terstruktur, gitu ya. Terus anak-anak sangat antusias, terutama saat mendongeng, walaupun belum selesai. Belum dimulai. Belum dimulai. Baru buka. Nah, betul. Nah, kira-kira kedepannya untuk supaya hal ini bisa termanage dengan baik, jadi nggak kentang gitu ya, tanggung kentang banget. Ini kan pasti dongengnya juga bakalan panjang nih Pak Huluk ya. Itu gimana, apa yang Pak Huluk lakukan untuk masalah dongeng ini? Rencananya apa aja? Ya pertemuan selanjutnya kasih lah kalian itu tetap disampaikan, karena menurut saya ini sebuah momen sejarah yang anak-anak kita harus tahu. Ya dengan mempersingkat, dengan ya dongeng ringan lah untuk anak-anak. Jadi materi yang untuk pertemuan selanjutnya harus dibahas, tetap bisa dibahas dengan adanya pembacaan dongeng. Oke. Nah, tadi saya terakhir dilihat Pak Huluk memang belum ada refleksi dengan anak-anak. Menurut Pak Huluk, apakah refleksi ini perlu nggak ya menurut Pak Huluk? Ya kalau menurut saya pribadi itu belum siap aja sih untuk refleksi itu ya. Oh, belum siap dari anak-anak gitu Iya, ya? karena ya, bukannya anti kritik tapi ya kayak belum siap aja gitu melihat respon-respon anak-anak yang beragam gitu ya. Apa yang dikhawatirkan? Mungkin kayak apa sih Pak Iksan, krik banget, apa sih pesan garing banget gitu. Oh. Itu sih jadi apa ya? Sosok yang kita mau jadi artis tuh di depan anak cocok gak sih sebenarnya mereka, lucu gak sih sebenarnya, nyaman gak sih anak-anak gitu lah. Respon-respon yang kayaknya ih kok kayak gini gitu loh, yang bisa nyenggol hati aja gitu. Belum siap aja gitu. Tapi gimana tahu kita cocok apa enggak kalau nggak dicoba? Iya, iya. Gitu. Itu sih Bu yang Iya. apa sih so asik banget apa itu. Tapi itu bukannya jadi malah menambah apa ya, perbendaharaan cara kita untuk mengajarkan anak. Menurut Pak Iksan gitu nggak sih? Iya sih, jadi banyak insight-insight baru dari anak-anak. Terus juga kita bisa menyelesaikan desain pembelajaran kita untuk anak-anak. Itu ya kayak mungkin ya belum belum siap aja gitu kayaknya. Kapan kira-kira siap? Ya mungkin mulai di semester 2 kali ya. Wih, jauh sekali. Ya, semester 1 kita coba aja kita bagaimana gaya saya, nanti semester 2 baru kita mulai refleksi. Di sebelum pembagian rapat, jadi semester 2 itu udah mulai pembelajaran by refleksi dari anak. Kalau di kurikulum Merdeka, jadi perbaikan tuh sebenarnya kita diajarkan setiap saat ya. Jadi saya sarankan sebaiknya sudah mulai Udah mulai oke, saya jadi direfleksi, artinya anak kan juga memberikan ruang kepada anak-anak untuk berekspresi, dia nggak sih Ya. gitu. Tinggal gimana kita mengatur cuaca hati kita aja. Jadi mungkin bisa ya Pak, bikin refleksi gitu ya. Gimana nih pelajaran hari ini, klik-klik enggak atau gimana gitu. Ternyata kalau ternyata mereka semuanya, oh Pak udah keren ini, saya kurang ini, itu bahagia loh Pak. Ya. Oke, Pak. Ini baru sendiri kebayang aja Bu yang minggu-minggu lalu saya kayak gitu. Oh kayak lucu banget. Lucu loh Pak, karena anak saya ada yang mau sampai menjadi ikan sama alien. Karena dia biasa pintar, terus akhirnya dia nggak pintar, bukan nggak pintar, karena dia nggak bisa di materi yang ini.
dia curhat di dalam refleksi itu bahwa dia karena dia nggak pintar di pelajarannya ini, dia jadi pengen jadi alien. Iya, saya mau jadi alien atau jadi ikan. Padahal selama di pelajaran matematika yang lain, di materi lain ya kita bisa, tapi begitu pas di materi yang ini, di matematika ini, dia belum bisa nih, gitu. Emang dia anaknya pinter gitu loh. Oke, Pak Iksan, jadi menurut Pak Iksan terakhir, bermanfaat nggak sih sebenarnya supervisi? Bermanfaat banget. Apa manfaatnya? Manfaatnya yang pertama insight baru buat saya, terus juga kan tadi mungkin selama ini saya masih tertutup dengan istilah refleksi. Tapi setelah supervisi ini saya tahu refleksi itu banyak manfaatnya dari diri saya secara pribadi, bahkan sampai juga dalam saya mengolah, membuat saya pembelajaran seperti itu juga insight dari diri sendiri sebagai kepala sekolah dalam menyusun alur pembelajaran saya, strategi dari apa yang akan dicapai dan strategi untuk mencapai capaian tersebut sangat bermanfaat. Jadi sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Terus tapi deg-degan nggak Pak? Ya nggak deg-degan sih, kayak latihan apa aja. Kan masuk sih. Nothing happen ya Pak ya. Just like Ya, itu aja. Iya. Oke Pak Iksan, makasih banyak. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Tetap semangat Iya. ya. Pasti oke. Iya.